Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku, para petani sawit, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin tentunya. Teman-teman, pada video kali ini saya akan sharing soal pemupukan, dosis dan rotasi dari mulai 0 sampai 3 tahun atau sampai 5 tahun lah. Karena ada satu permintaan dari teman kita untuk menjelaskan yang seperti itu. Namun teman-teman, saya disclaimer ya. Jadi apa yang saya sampaikan di sini bukan dari jurnal-jurnal atau anjuran-anjuran dari Balai Benih, dari Balai Pertanian atau Balai Penelitian dan lain sebagainya, atau dari ya Fakultas Pertanian atau sarjana-sarjana seperti itulah. Jadi yang saya sampaikan di sini murni pengalaman saya pribadi yang memang sudah saya terapkan di kebun saya, dan tentunya yang saya sampaikan adalah dari sudut pandang petani atau perspektifnya dari kita ini petani-petani sawit yang memang ya bisa dikatakan cepat pengetahuan, cepat pendapatan, cepat semangatnya cepat juga, terus semuanya jadi cepat. Dan tentunya hal ini harus saya sampaikan supaya teman-teman yang mau menanam sawit itu menjadi lebih bersemangat, lebih giat lagi. Karena begini teman-teman, konsepnya sawit tanpa dilakukan perawatan maka hasilnya tidak akan menggembirakan. Jadi bagaimana kita itu menanamkan dalam diri kita ini semangat yang tinggi dan menjadi kebiasaan merawat sawit secara rutin seperti itu. Jadi kita harus terus memompa semangat kita supaya memang kita setiap harinya itu memang memikirkan bagaimana sawit kita ini terus berkembang dan cepat menghasilkan. Itu tentunya yang menjadi titik fokus kita. Nah, dari itu hal paling penting adalah masalah pemupukan. Banyak sekali jurnal-jurnal yang mengatakan atau ilmu pengetahuan atau memang yang sudah ditetapkan konsepnya seperti ini seperti ini, konsep pupuk ini antagonisnya seperti apa, kegunaannya seperti apa, tidak boleh dilakukan seperti ini, harus seperti ini. Dan itu sudah banyak sekali, teman-teman bisa googling, teman-teman bisa melihat YouTube orang-orang yang memang berkompeten di sana, yang memang sarjana sudah belajar bertahun-tahun tentang konsep pemupukan yang baik dan benar, atau mereka-mereka yang memang sudah bekerja di perusahaan dengan melakukannya setiap hari, tentunya itu sangat baik sekali. Namun kontradiktifnya, kita di lapangan tidak bisa melakukan seperti apa yang dianjurkan. Ya, seperti yang sudah kita pahami bersama bahwa kondisi kita di lapangan itu tidak sebaik dengan apa yang diimpikan. Itu teman-teman. Nah, kita sebagai petani harus bisa bagaimana caranya kita itu melakukan efisiensi pada diri kita sendiri. Dan efektivitas itu harus kita dapatkan. Tentunya kita harus bekerja secara perlahan-lahan, tidak boleh langsung dum dum dum, dan tentunya itu akan membuat kita repot. Jadi ya lakukanlah sedikit demi sedikit. Lalu yang akan kita bahas masalah pemupukan. Seperti kita lihat, sawit saya usia 11 bulan dengan kondisi yang menurut saya sangat-sangat menggembirakan. Lihat barisan sana cukup rapi dengan daun-daun yang hijau menghitam, dengan usia yang masih cukup muda, hampir mengalahkan yang di sana yang usianya sudah 2 tahun, bahkan 2 tahun lebih, yang di sana sudah setahun setengah. Dan ini bukti di lapangan, dengan perawatan pemupukan yang baik maka akan menghasilkan hasil yang baik pula, meskipun kita dalam keterbatasan. Itu teman-teman. Nah, pupuk apa yang saya gunakan? Saya selalu menggunakan pupuk tunggal teman-teman. Selalu saya katakan saya menggunakan pupuk tunggal. Bukan saya mengatakan bahwa pupuk majemuk itu tidak bagus, tidak. Pupuk majemuk bagus, namun tidak bagus untuk kantong saya, itu saja. Karena kalau kita beli satu karung pupuk NPK saja itu sudah cukup mahal. Atau kita membeli eh, unsur NPK-nya yang kandungannya kecil, atau ada berapa ya, saya kurang paham, 12, 8, 27 atau hal yang semacam itu, atau yang subsidi
tentunya itu nanti apa namanya efeknya juga tidak sebagus dengan yang orisinal. Seperti itulah, itu yang saya sampaikan. Itu pengalaman saya teman-teman. Jadi saya selalu menggunakan pupuk tunggal dengan merotasinya 1 bulan sekali. Nah, saya selalu sampaikan, saya tekadkan dalam diri saya untuk memupuk secara rutin per 1 bulan sekali. Mengapa 1 bulan sekali? Ya karena memang pupuk kimia itu diserapnya cepat, hilangnya juga cepat. Jadi kalau kita terlambat sampai 4 bulan, 6 bulan baru melakukan pemupukan, ya nanti efeknya juga akan sedikit terlambat. Pertumbuhannya juga akan sedikit terlambat seperti itu. Beda kalau kita melakukan pemupukan secara rutin per 1 bulan sekali. Karena memang tanah bisa menyerap itu dalam kondisi kurun waktu 21 hari. Jadi saya ambil 1 bulan saja karena memang bisa membuat saya lebih mudah. Jadi untuk kebun ini saya per tanggal 30. Jadi setiap tanggal 30 saya melakukan pemupukan. Nah, rotasi apa yang saya lakukan? Tadi saya bilang bahwa saya menggunakan pupuk tunggal. Nah, pupuk tunggal itu apa saja, teman-teman? Banyak sekali yang kurang paham bahwa bukan kurang paham ya, mungkin kurang pengetahuannya atau kurang mengetahui bahwa pupuk tunggal itu yang paling pokok ada 4 jenis, teman-teman, yang harus wajib kita gunakan. Yaitu yang pertama dolomit, kemudian TSP, kemudian urea, dan kemudian KCl. Nah, fungsinya ini teman-teman sangat-sangat signifikan untuk pertumbuhan dan perkembangan kelapa sawit. Dolomit tentunya mengandung magnesium yang bisa membuat tanah itu kembali normal pH-nya. Dan biasanya konsentrasi tanah sifat umumnya itu adalah asam. Akibat dari curah hujan yang tinggi, akibat dari kekeringan yang lama, kemudian akibat dari pengaplikasian pupuk kimia yang bersifat asam, itu akan membuat konsentrasi tanah itu bersifat asam. Dan tentunya dengan magnesium yang bersifat basa, maka tanah itu akan menjadi pH normal, ya bisa dikatakan plus ditambah min akhirnya jadi 0. Nah, seperti itulah konsepnya kira-kira. Kemudian magnesium juga berguna untuk pertumbuhan atau pembentukan klorofil juga. Kemudian yang saya tebarkan yang kedua itu adalah TSP. TSP itu fungsinya yang terpenting adalah untuk memperlebat akar, pertumbuhan akar. Kemudian yang paling penting adalah sebagai bahan transportasi makanan ke seluruh batang, ya misalkan seperti eritrosit lah atau hemoglobin, seperti itu kira-kira, yang membawa oksigen ke seluruh tubuh. Nah, kemudian yang ketiga yang saya tebarkan adalah nitrogen, teman-teman, atau urea yang sering kita kenal. Nah, pupuk nitrogen itu kalau di tubuh manusia itu ibaratkan oksigennya, teman-teman. Yang paling penting itu adalah nitrogen, atau kalau manusia oksigen. Manusia tanpa O2 maka dia akan mati karena sel-sel tidak akan berkembang, dan tentunya organ-organ tubuh juga tidak akan tumbuh dan berkembang, dan kita akhirnya mati karena kita akan kekurangan oksigen. Nah, nitrogen ini fungsinya hampir sama dengan nitrogen, teman-teman. Hampir sama dengan oksigen. Nitrogen ini fungsinya sangat vital sekali. Ketika sawit kita kekurangan nitrogen, maka bisa dipastikan sawit itu akan tumbuh kembangnya akan terhambat, bahkan bisa menjadi kerdil dan mengalami kematian. Tentunya seperti itu. Kalau sawit kita kerdil, meskipun tidak mati, maka kantong kita yang akan mati. Itulah, teman-teman. Jadi nitrogen sangat penting sekali, terutama untuk pembentukan klorofil, untuk fotosintesis, dan pembentukan sel batang. Itu nitrogen itu yang paling banyak dibutuhkan oleh tanaman. Kemudian, teman-teman, terus yang terakhir adalah KCl. Nah, KCl nih kalau di dalam tubuh manusia itu ibaratkan protein, teman-teman. Protein ini fungsinya untuk membentuk sel-sel tubuh. Jadi manusia tanpa protein maka akan kurus. Karena apa? Sel-selnya tidak akan berkembang secara baik. Itu, teman-teman. Mengapa saya bisa paham masalah organ tubuh? Karena saya kuliahnya di kesehatan, teman-teman. Jadi saya sedikit paham akan hal itu. Jadi fungsinya seperti protein. KCl itu adalah kalium klorida. Nah, kalium ini untuk pembentukan sel buah, pembentukan sel bunga, pembentukan klorofil, sel batang, sel daun, dan lain sebagainya. Itu kalium sangat dibutuhkan. Ketika sawit kita kekurangan kalium, maka sel-sel batangnya itu tidak akan tumbuh dan berkembang, kemudian daunnya menjadi menguning karena memang klorofilnya tidak terbentuk, dan fotosintesis itu tidak akan terjadi secara baik. Maka dari keempat unsur pupuk itu tadi, teman-teman, sangat-sangat penting untuk diaplikasikan. Dan ada satu lagi, yaitu
boron yang mesti kita berikan ya minimal 1 tahun sekali teman-teman. Jadi untuk 1 tahun sekali, karena itu mikro, maka boron ini sangat-sangat harus kita lakukan pemberiannya, karena ketika kekurangan boron maka daya tahan tubuh dari kelapa sawit itu akan sedikit berkurang. Ciri-cirinya adalah daunnya yang melipat-lipat seperti pancing, itu adalah tanda-tanda dari kekurangan boron. Nah, pemberian boron ini cukup satu kali dalam setahun dengan dosis yang mikro saja teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan bicarakan tentang rotasinya dulu, nanti kita akan bahas dosisnya seperti apa. Nah, rotasi saya lakukan itu setahun 3 kali teman-teman. Berarti kontradiktif dengan apa yang saya sampaikan di awal, bahwa saya melakukan pemupukan 1 bulan sekali. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi jangan gagal paham dulu. Jadi saya lakukan pemupukan satu jenis pupuk itu 3 kali. Jadi dolomit saya lakukan 3 kali, TSP 3 kali, kemudian urea 3 kali, KCL 3 kali. Urutannya seperti ini teman-teman: dolomit, TSP, urea, KCL. Diingat, dolomit, TSP, urea, KCL. Dolomit untuk pembenahan tanah, TSP untuk pembentukan akar dan untuk transportasi ke seluruh tubuh, urea untuk fotosintesis, dan KCL untuk pembentukan sel batang dan sel buah. Itu teman-teman. Jadi konsepnya seperti itu. Jadi bulan pertama saya dolomit, kemudian bulan kedua saya TSP, bulan ketiga saya urea, bulan keempat saya KCL. Jadi 4 bulan itu 4 jenis pupuk. Kemudian di trimester kedua, bulan kelima balik lagi dolomit, kemudian bulan ke-6 itu TSP lagi, kemudian bulan ke-7 urea lagi, bulan ke-8 KCL lagi. Nah, seperti itu. Untuk trimester yang ketiga teman-teman, supaya lebih mudah dipahami ya. Untuk trimester ketiga itu bulan ke-9 itu saya dolomit lagi. Kemudian bulan ke-10 itu saya TSP lagi. Kemudian bulan ke-11 urea, dan bulan ke-12 KCL. Kemudian bulan 1 saya dolomit lagi, seperti itu. Nah, untuk boron saya berikan setiap bulan yang ke-12 seperti itu. Jadi ya karena saya tanam ini sawit saya tanam pas bulan 1 teman-teman. Jadi ya sesuai tahun, berganti tahun, berarti maka umurnya akan berulang tahun seperti itu. Nah, rotasinya sudah paham teman-teman, seperti itu yang saya lakukan. Lalu kita bicara soal dosisnya. Nah, ini yang paling penting, masalah dosis. Kalau kita melakukan pemupukan tiap bulan ya jebol kantong kita, atau kalau kita setahun 3 kali jebol. Dan seperti ini konsepnya teman-teman. Tentu saya paham betul dengan kondisi kantong kita masing-masing, apalagi yang kita memang belum memiliki kebun yang belum menghasilkan. Kalau saya alhamdulillah ada satu kebun yang memang sudah menghasilkan dan sudah bisa membantu untuk membeli pupuk. Namun untuk kebun yang memang baru-baru awal tanam seperti yang saya lakukan dulu, saya pontang-panting, keteteran untuk melakukan pupuk, namun masih saya tekadkan untuk setiap bulan kali memupuk. Sudah paham akan rotasinya, sekarang dosisnya. Nah, dosis yang saya gunakan tidak terlalu besar teman-teman, ya sesuai dengan kantong saya. Kalau memang kalian bisa mampu beli banyak ya itu lebih bagus. Saya tidak mengatakan harus sedikit, tapi ya sesuai dengan kantong saya yang saya lakukan. Kalau kalian bisa melakukan ini, karena saya kemarin sudah mampu, saya kasih setengah kilogram teman-teman per batang ini ya. Saya kasih setengah kilogram karena alhamdulillah saya sudah mampu untuk membeli pupuk akibat atau hasil dari kebun yang sebelah seperti itu. Nah, untuk selanjutnya teman-teman, yang sebelum kemarin ini saya selalu melakukan ya hanya 1 ons. Kemudian 1 ons juga untuk dolomit, karena harganya sedikit murah, saya kasih setengah kilogram untuk per batang. Itu teman-teman. Nah, yang selalu saya lakukan bahwa saya membeli pupuk itu ibarat kata kita punya 1 hektar. Ya kita beli 1 karung sekitar harga 400.000. Jadi kita sisihkan untuk kebun kita per setiap bulannya itu 400.000. Seperti itulah kira-kira. Kalau TSP ya agak sedikit mahal. Nah, untuk TSP tentu penggunaannya sedikit lebih kecil daripada urea teman-teman. Itu yang harus kita pahami, karena TSP ini kebutuhannya tidak sebesar dengan urea, dan di tanah juga biasanya itu akan tersedia dari fosfat atau fosfor.
Sebenarnya alam juga menyediakan, namun dosisnya tidak terlalu besar. Seperti itu teman-teman. Jadi untuk urea ya, untuk tahun pertama teman-teman, saya paling banyak 3 ons, itu paling banyak. Kalau untuk pertama tanam bulan pertama ya cukup 1 ons saja per pupuk. Kalau dolomit mungkin agak lebih disesuaikan dengan jenis pupuknya. Kalau dolomit saya kasih setengah kilogram per 1 kali tabur per batang. Kemudian untuk urea ya 1 ons saja cukup untuk awal-awal penanaman 0 sampai 5 bulan teman-teman. Kemudian untuk TSP ya cukup 1 ons juga. Kemudian untuk KCL ya cukup 1 ons juga. Nanti sudah umur 6 bulan naikkan lagi teman-teman, jadi 2 ons per satu jenis pupuk seperti itu. Kemudian setelah naik lagi umur 1 tahun, usahakan 3 ons sampai setengah kilo, karena ini umur sawit saya sudah 11 bulan, jadi saya gunakan setengah kilogram kemarin. Saya rasa ya tidak sampailah antara 3 ons sampai setengah kilogram seperti itu. Jadi setelah umur 1,5 tahun naikkan lagi menjadi ya 3 ons sampai 5 ons seperti itu. Kemudian sampai umur 2 tahun masih dengan 3 ons sampai 5 ons. Kalau memang kita bisa membeli sampai setengah ons 7 ons ya itu lebih bagus sebenarnya, tapi ya sesuaikanlah dengan kantong kita. Pada intinya dosis pemupukannya itu seperti apa yang saya lakukan ya sesuai dengan kantong saya tidak mematokkan dosisnya itu harus sekian sekian sekian, tidak. Kalau saya hanya mampu 1 ons ya 1 ons, seperti itulah konsepnya teman-teman. Jadi saya tidak mematok dosisnya harus sekian jadi sesuai dengan kantong masing-masing. Kalau kalian bisa sampai 5 ons ya lakukan 5 ons. Kalau kalian hanya mampu 1 ons ya 1 ons. Yang penting setiap rotasi pemupukan harus kalian pupuk. Itu saja teman-teman. Intinya hanya itu. Kalian harus selalu melakukan pemupukan ketika memang sudah waktunya rotasi pemupukan. Nah, yang saya lakukan adalah 1 bulan. Mungkin sampai di sini paham teman-teman, dan buktinya apa? Buktinya sawit saya dalam keadaan yang luar biasa, suburnya luar biasa, dan tentunya dengan keadaan kebun saya yang seperti ini, saya lebih sering atau lebih semangat untuk sering-sering datang ke kebun. Dan biasanya teman-teman, kalau kita sudah kecanduan merawat sawit, nanti kalian akan bagaimana caranya harus ya, seperti itulah namanya kecanduan. Namun ini adalah kecanduan yang baik. Apa yang kita kejar? Yang kita kejar adalah supaya dalam umur 2 tahun hingga 2 tahun setengah kita sudah bisa memanennya, meskipun bisa dikatakan hanya buah pasir seperti itu. Mungkin hanya ini teman-teman, semoga bermanfaat dan bisa menjadi literasi teman-teman semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.